Berhasil! Guru, aku berhasil mencapai level prajurit tingkat 8. Dasar pendekar tidak punya tata krama. Berisik sekali. Guru, kau memang Dia tidak hebat. terluka, padahal sudah kukerahkan seluruh kekuatanku. Tapi hanya bajunya yang robek. Kemarilah. Aku harus kembali ke dunia atas. Kau pergi dan jalani hidupmu sendiri. Guru, aku tidak ingin berpisah denganmu. Bangunlah. 12 tahun lalu karena kecerobohanku, aku tidak sengaja membunuh sesepuh keluarga Nan. Dan sebagai kompensasinya, sesaat sebelum kematiannya, aku menandatangani perjanjian pernikahan dengannya. Pergilah dan jadi menantu di keluarga mereka. 12 tahun lalu, umurku baru 8 tahun. Dia sudah menjualku sejak saat itu. Bocah kurang ajar. Kau baru saja mengejek gurumu, kan? Bukan begitu. Menara hitam itu harus kau jaga dengan baik-baik. Kalau sampai hilang, aku akan memukulmu. Lihat sana. Jika suatu hari mendapat masalah besar, maka bukalah kantung sutra merah itu. Berkarakter ya, aku suka. Benda ajaib seperti ini memiliki pikiran sendiri dan perlu waktu untuk membangun hubungan dengannya. Jangan mengeluh dan bilang aku telah menjualmu. Hah? Provinsi Qingzhou penuh dengan perempuan cantik. Dengan kekuatanmu sebagai prajurit tingkat 8, tidak ada yang bisa menandingimu di Provinsi Qingzhou. Guru, aku akan turun gunung memenuhi perjanjian pernikahan. Ketua Su, dengan kehadiranmu yang ada di alam perasaan tingkat 6, seharusnya tidak ada yang berani mengusik kita. Tentu saja. Nona, hati-hati. Ketua Su, ada apa ini? Ada seseorang yang luar biasa sedang mendekat. Ada apa dengan ikan-ikan di air? Apa ya? Lihat, semua ikan mengambang. Benar. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Gempa. Gempa bumi. Oh ya ampun. Astaga. Ya ampun, lihat Gunung itu. terbang. Ada gunung terbang mendekat. Itu apa? Lihat, apa itu? Kenapa gunung itu bisa terbang? Itu di sana. Gunung itu terbang. Lihat itu. Belum pernah kulihat hal seperti ini. Maaf, latihan harianku tidak bisa ditunda. Dewa. Dewa telah muncul. Sudah lama ku dengar bahwa ada dewa di dunia ini. Hari ini aku beruntung bisa melihat dewa pindah rumah. Sungguh keberuntungan langka. Leluhurku pasti sangat bangga sekarang. Pemuda tadi bukan orang biasa. Kalau dibandingkan dengan Anda, Tubuhnya dipenuhi energi perlindungan yang kuat. Sebaiknya jangan mencari masalah dengannya jika tidak mau kehilangan nyawa. pertama kalinya aku dengar Ketua Su jawab dengan begitu lugas. Sepengetahuanku, di antara keluarga besar di Provinsi Qingzhou, belum ada generasi muda sekuat itu. Mungkin dia mengincar dunia tersembunyi. Selidiki orang itu. Baik. Surat pernikahan ini? Apa sungguhan? Ini tulisan tangan sesepuh sendiri. Tidak ada sedikit pun gelombang energi spiritual pada tubuhnya. Sepertinya dia orang biasa yang tidak pernah berkultivasi. Kenapa ada gunung di sini? Seingatku di sini tanahnya datar. Ayah, kau menyuruhku menikah dengan sampah ini? Lebih baik aku menghentikan kultivasi dan mati saja. Jiao, jangan terlalu emosi. Ayah, aku baru saja membangkitkan tubuh roh kegelapan dan ayah menyuruhku menikah dengan sampah seperti ini. Masa depan cerahku akan hancur. Ibu. Aduh, putriku adalah putri kebanggaan langit. Hanya tuan muda pavilion Tianbo seperti Chen Shaoqie dari keluarga terhormat.
Hanya pemuda elit berbakat yang pantas untuknya. Pendekar muda, bagaimana kalau kita tunda dulu masalah ini? Kalian berdua saling mengenal untuk beberapa waktu dulu, baru bicarakan pernikahan, bagaimana? Kenapa masih bicara omong kosong? Kau tidak punya latar belakang keluarga, tidak punya kekuatan. Masih ingin menikahi putriku. Benar-benar pungguk merindukan bulan. Jadi maksudnya, keluarga Nan mau mengingkari janji? Jika mengingkari janji, reputasi keluarga Nan akan hancur. Tuan, bukankah Rao belum menikah? Bagaimana kalau Rao menggantikan Ciao menikah dengannya? Cepat, panggil Nona Sulung kemari. Baik, Rao menderita penyakit aneh sejak kecil. Waktunya tidak banyak lagi. Bagaimana bisa menggantikan Cio untuk menikah? Nona Sulung tiba! Ayah, Ibu. Racun dingin telah merasuk ke tulang. Jika tidak diobati segera, tidak akan bertahan lebih dari 5 hari. Rao, ibu dan ayahmu telah menemukan suami yang baik untukmu. Cepat, lihatlah. Rao, ibumu sudah lama pergi. Kau bisa menggantikan adikmu untuk menikah. Kau juga akan berkeluarga. Dengan begitu hidupmu terasa lengkap. Kau mengerti maksud ayah, kan? Apa yang membuatmu ragu? Adikmu mendapatkan pria sebaik ini untukmu? Seharusnya kau bersyukur. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Ibuku benar. Kakak dan tuan muda ini sangat cocok. Sudah cukup. Aku sudah setuju. Wah, bagus sekali. Tidak heran kau memang putriku. Sungguh penurut dan pengertian. Bagaimana dengan pendekar muda ini? Bagaimana pendapatmu? Mau menikahi siapapun tetap jadi menantu. Nanro ini jauh lebih enak dipandang daripada Nanchong. Boleh? Akhirnya bisa menyingkirkan sampah itu. Untung saja si sekarat ini menolongku dari situasi ini. Baiklah, 3 hari lagi akan kuadakan pesta pernikahan besar untuk kalian. Ro, cepatlah. Ajak calon suamimu itu mandi. Karena tubuhnya itu bau sekali. Tuan muda silakan ikut saya. Kau tinggal di sini? Iya, Tuan muda Chin, selagi tidak ada orang, cepatlah pergi. Kau juga tidak menyukaiku ya? Bukan begitu. Bukan aku yang tidak menyukai Tuan muda, tapi aku tidak pantas untuk Tuan muda. Apa maksudmu tidak pantas? Pertemuan kita ini adalah takdir. Tuan muda Chin, waktuku tidak banyak lagi. Aku tidak ingin mencelakakanmu dan membuatmu menikahi seseorang yang akan segera mati. Gadis ini benar-benar berhati baik. Sudah sekarat pun, tapi masih memikirkan orang lain. Nona, jangan takut. Biar ku periksa nadimu. Dengan energi batin untuk melindungi jantungmu, lalu bunga perak es untuk melawan racun dengan racun, penyakitmu bisa disembuhkan. Nona, racun dinginmu bisa diobati. Tuan sebaiknya jangan bercanda. Penyakitku ini tidak bisa disembuhkan. Tubuh dengan dingin ekstrim. Nona, kau istirahatlah dulu. Aku akan memasak sup jahe. Ini, minumlah sup jahenya. Ternyata masih ada orang yang peduli padaku. Tuan Ching Chuan, di sini ada 30 keping emas yang kukumpulkan. Meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk biaya perjalananmu pulang. Biaya perjalanan pulang? Percuma bicara lebih banyak. Gadis ini juga bermaksud baik padaku. 30 keping emas, entah apa cukup untuk membeli obat. Maaf Tuan,
Aku hanya punya segitu. Tidak apa-apa. Kalau tidak cukup, aku punya cara. Tuan Qingjuan, terima kasih atas sup jahenya. Kau istirahatlah. Aku akan pergi beli obat. Oh ya, tadi saat memasak sup jahe, arang di gudang kayu sudah habis. Carilah beberapa. Dia hanya mencari alasan untuk pergi. Aku sudah sekarat. Siapa yang dekat denganku akan sial. Ada yang masakkan semangkuk sup jahe untukku. Aku sudah banyak bersyukur. Semoga perjalananmu lancar. Semoga bebas dari penyakit ataupun bencana. 30 keping emas terlalu sedikit. Kudengar tulang harimau bisa ditukar dengan bunga perak, Es. Anak muda, lembah 10.000 iblis dipenuhi siluman. Salah langkah nyawa bisa melayang. Maukah kau bergabung dengan kami? Satu orang lagi bisa menjaga satu sama lain. Jumlah tidak penting tapi kualitas penting. Sampah yang tidak berguna akan menghambat kita saja. Adik, mari kita coba. Hai. Jangan. 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 Habislah kita. Tamat. Bagaimana mungkin? Dia jelas tidak punya getaran energi spiritual. Anak muda, cepat pergi. Siluman harimau ini bukan lawan untuk pendekar biasa. Dia mati. Dengan satu pukulan, dia telah menaklukkan siluman yang sangat kuat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku lama di Provinsi Qingzhou. Belum pernah kulihat pendekar sehebat ini. Senior, tunggu sebentar. Tubuh siluman harimau sangat berharga. Dagingnya, cakarnya, bulunya sangat langka. Terutama inti spiritual siluman. Jika dimakan, bisa meningkatkan kultivasi. Anda tidak inginkan semuanya? Aku hanya butuh ini. Sisanya, silakan kalian ambil. Senior, Anda berikan pil iblis yang paling berharga kepada kami, tapi hanya mengambil tulang harimau biasa. Tidak. Ini tidak pantas. Kebaikan ini terlalu besar. Sudah tidak masalah. Kak Senior, aku mengerti sekarang. Senior ini pasti karena melihat kultivasi kita sedang terhambat dan membutuhkan inti siluman ini. Dia memberikan kesempatan ini untuk kita berdua sebenarnya. Benar-benar kebaikan yang sangat luar biasa. Ya. Inilah sosok pahlawan hebat. Paman, silakan lihat ini. Row, ini kincir angin yang ayah belikan di pasar selatan kota. Kamu menyukainya tidak? Terima kasih, Ayah. Aku sangat menyukainya. Mana sampah itu? Tuan Muda Qin, dia sudah pergi. Dasar pembawa sial. Bahkan menjaga seorang pria saja tidak sanggup. Apa gunanya kau hidup? Menurutku, kau sengaja melepaskan sampah itu untuk menyebarkan berita bahwa keluarga Nan membatalkan pertunangan untuk merusak reputasiku. Tenanglah, Tuan Muda Qin orang yang baik. Tidak akan sebarkan rumor sembarangan. Dengar baik-baik ya. Kalau sampai itu berani merusak reputasi putriku di luar sana, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kirim lebih banyak orang untuk mencari sampah itu. Karena kau telah melepaskan sampah itu, kau jangan tinggal di rumah ini lagi. Cepat, hancurkan kamar ini. Baik. Jangan. Rasakan! 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 Kau sudah berani merusak reputasiku! Hei. Hei. Mulai sekarang ikutlah denganku. Makan enak dan mewah. Ayo. Apapun yang kau inginkan, akan kukabulkan.
Terima kasih ya Tuan Liu. Ayo, minum lagi. Hei Nona, ada apa? Pengurus Ho, aku datang untuk mengambil arang. Aduh, arang bulan ini sudah habis dibagikan. Datang lagi bulan depan, ya? Kenapa di tempatku tidak ada satupun arang? Kau ini perempuan yang sudah sekarat. Untuk apa membuang-buang tenaga? Aku akan laporkan ini pada ayahku, memintanya membela keadilanku. Aku beritahu kau, setelah kakak sepupuku Yang Au keluar, bukan hanya kau, bahkan Tuan pun harus bisa menghormati keputusanku. Hei, tunggu dulu. Apa yang kau lakukan? Kau akan mati juga. Sebelum mati, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Lepaskan! Mau lari? Ayo, lari saja. Di wilayahku mana bisa kau kabur? Ayo, kemarilah. Hari ini, meskipun kau berteriak, sampai suaramu habis pun percuma saja. Lepaskan aku! Hentikan! Kau tidak apa-apa? Tuan Muda Jin, bukankah kau sudah pergi? Uangku tidak cukup untuk membeli obat, jadi aku terlambat sedikit. Membeli obat? Tidak kusangka dia pergi membeli obat untukku. Tenanglah, aku sudah kembali. Jangan takut. Siapa dia? Tuan Liu, dia tunangan nona besar, Chin Chuan. Jadi kau sampah tak berguna yang lemah dan tidak berstamina itu masih berani masuk ke wilayahku? Aku rasa kau sudah bosan hidup ya? Dia memukulmu? Tuan Muda Jin, ayo kita pulang. Huliu itu pendekar tingkat 1. Tidak bisa melawannya. Pergi? Kalian tidak bisa pergi kemanapun. Pendekar tingkat 1? Kau bahkan belum memenuhi standar untuk menjadi pendekar. Masih berani mengaku sebagai pendekar tingkat 1? Sekarang juga, berlutut dan meminta maaf pada Nanro. Jika tidak, jangan salahkan aku bertindak. Kalau dia berani menyerang, aku akan membunuhnya dengan energi perlindungan. Kalaupun kepala keluarga menyelidiki, ini salahnya karena menyerangku duluan. Ayo, pukul. Coba kau bunuh aku. Ayo. 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 Pukul di sini. Dia membunuh Tuan Liu. Pergi, bawa arang itu ke kamar Nanro. Baik. Kenapa pindah kamar? Setelah kau pergi, ibu tiriku menyuruh orang menghancurkan kamarku. Jadi aku pindah ke sini. Keterlaluan. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Tuan Jin, jangan gegabah. Huliu sudah mati. Ibu tiriku tidak akan melepaskanmu. Cepat pergi sekarang. Pergilah sekarang. Aku sudah berjanji akan menikahimu, dan aku pasti akan menepatinya. Jangan takut. Tapi Huliu itu orang ibu tiriku dan juga sepupu Yang Ao. Siapa Yang Ao? Yang Ao keponakan kandung ibu tiriku. Dia sedang bertapa sekarang. Kalau dia selesai nanti, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Cepatlah pergi.
Pemurnian energi tingkat 5. Dia juga seorang pendekar pedang. Kekuatannya tak kalah dari adikku. Kau harus segera pergi. Tenang saja. Aku sangat kuat. Siapapun yang berani mengganggumu, akan kuhajar satu persatu. Tapi... Jangan berpikiran macam-macam. Aku akan merebus obat untukmu dulu. Setelah minum obatnya, akan kuobati. Kalau aku bisa bertahan, aku pasti akan menikah dengannya. Mencucikan pakaiannya, masak makanan untuknya, dan melahirkan anak-anaknya. Minumlah obatnya. Nanti saat aku mengobatimu, mungkin akan terasa sedikit sakit. Kau harus menahannya. Ini. Sudah siap? Racun dingin sudah memasuki pembuluh jantungmu. Obat biasanya bisa menekan sementara. Jika bukan karena energi perlindunganku yang panas dan kuat, dan merupakan kebalikan dari racun ini, di dunia ini hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Benar-benar sembuh, Tuan Jin. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Istirahatlah. Tuan Jin, kau sangat baik padaku. Aku sekarang merasa seperti sedang bermimpi. Ternyata benar-benar sembuh. Tenagamu jauh lebih kuat. Sebentar lagi akan jadi milikku. Masih memanggilku Tuan Jin. Kalau begitu, akan kupanggil Kakuan dulu. Dan setelah menikah, akan kupanggil suami. Bolehkah? Boleh. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan mencari selimut. Mari kita pergi bersama. Jika ibu tiriku menemukanmu, kau akan... Aku bisa menyembuhkan racun dinginmu. Menurutmu, aku akan takut pada ibu tirimu. Badanmu baru sembuh. Jangan sampai masuk angin. Tetaplah di sini dan tunggu aku. Guys, yang tiap hari Kau suka menghancurkan rumah ya? Tidur kalian cukup nyenyak ya? Serangan musuh! Laporkan pada kepala keluarga. Ayah, lihat! Pukulan ini tidak biasa. Kekuatan seperti ini bukan berasal dari orang biasa. Tuan, mungkinkah keluarga kita telah menyinggung seseorang? Kalau tidak, kenapa tiba-tiba ada yang menyerang keluarga kita? Keluarga Nan selalu bertindak hati-hati. Tidak pernah melampaui batas. Halaman ini dibuat oleh sesepuh dengan batu baja langit. Di bawah pemurnian Qi, tidak mungkin bisa dihancurkan dengan mudah. Jelas sekali. Pihak lawan tidak ingin mengambil nyawa kita. Hanya ingin memberi pelajaran saja. Kami telah menyinggung Anda. Mohon beritahu kami yang mulia. Keluarga Nan akan tulus memperbaiki kesalahan. Pergi dan selidiki. Apakah keluarga kita menyinggung seseorang? Baik. Mungkinkah ini tentang Nancio yang telah membangkitkan tubuh roh kegelapannya? Beritanya bocor. Ayah, apa mungkin mereka ingin memanfaatkan tubuh roh kegelapanku untuk meningkatkan kekuatan mereka? Ku dengar praktisi sesat itu bisa menjadikan orang sebagai tunggu kultivasi. Sekarang, karena beritanya sudah bocor, aku khawatir. Bahkan para pertapa tua yang telah lama mengasingkan diri akan mulai bergerak. Xiao'er, mulai hari ini kau tidak boleh pergi sendirian. Itu bisa berbahaya. Tambah penjagaan untuk nona kedua. Dan juga cari orang untuk perbaiki rumah ini. Baik. Kakuan, tadi aku mendengar suara gaduh yang besar. Apa yang terjadi di luar?
Tadi aku sepertinya melihat ada 2 orang yang sedang berlatih bersama. Berlatih di tengah malam. Sudah larut malam, istirahatlah segera. Di luar sangat dingin. Kau jangan pergi ya. Kita lawan jenis. Ada dalam satu ruangan, tidak baik untuk reputasimu. Hidupku ini kau yang selamatkan. Aku tidak peduli dengan reputasi itu. Aku tidak peduli dengan reputasi itu. Baiklah, kalau begitu, kau tidur di sini. Aku tidur di luar. Ini pertama kalinya tidur seranjang dengan perempuan. Rasanya aneh sekali. Semua ini terasa tidak nyata. Aku takut besok ketika bangun, ini hanya sebuah mimpi. Kak Kwan, sudah bangun. Aku akan siapkan sarapan untuk... Tidak usah. Bagaimana kalau kita makan di luar? Makan di luar? Ke tempat ayah dan ibumu. Tidak boleh. Mereka pasti mencarimu di mana-mana. Kalau kau pergi, bukankah itu sama dengan menyerahkan diri? Jaring yang dipasang ayah dan ibumu tidak bisa menjebakku. Paman, Bibi, kenapa kami tidak dipanggil untuk makan juga? Bagus sekali kau sampah. Berani datang sendiri. Kemari. Tangkap dia. Baik. Mundurlah. Baik. Tuan, sampah ini telah membunuh Julio. Kenapa tidak menangkapnya? Anjing yang berani menggigit tuannya, bukankah memang harus dibunuh? Anjing yang berani menggigit tuannya, bukankah memang harus dibunuh? Apa maksudmu? Julio sengaja tidak memberikan arang kayu pada Nanro dan hampir menodainya. Tidak kusangka Julio berbuat sejahat itu. Ia memang pantas dibunuh. Sampah! Omong kosong apa kau itu? Kapan Julio pernah menghentikan kebutuhan Ro? Bukankah semuanya yang ia peroleh sudah diutamakan untuknya? Banyak atau sedikit aku tidak peduli. Aku mohon ibu, jangan terus menyebut Kak Kwan sebagai sampah. Keterlaluan sekali. Suamiku, lihat putri kesayanganmu ini. Sungguh tidak menghormati orang tua. Ibu, jangan banyak bicara. 3 hari lagi adalah hari pernikahan mereka. Kita seharusnya mendoakan mereka. Xiaor benar. Benar sekali. Sebentar lagi, kita akan jadi satu keluarga. Dan harus rukun dan damai. Mana kursinya? Setelah kalian menikah nanti, baru kalian kubereskan. Ayo, duduklah duduk. Ambilkan 2 mangkuk dan sumpit. Rao, wajahmu tampak cerah hari ini. Sudah ada rona di pipimu. Ayah, Kak Kwan menyembuhkan penyakitku. Sekarang aku sudah sembuh. Apa? Ulurkan tanganmu. Racun yang mengerikan itu memang sudah hilang. Banyak ahli yang tidak bisa menyembuhkan racun itu. Ternyata bisa disembuhkan oleh sampah ini. Pendekar Jin, terimalah hormatku. Tidak. Jangan. Duduk saja. Mertua memberi hormat pada menantu. Aku tidak pantas menerima itu. Tidak tahu malu. Ayah, aku juga mau latihan dulu. Jadi benar, Julio kau yang bunuh. Untuk bisa membunuh Julio, setidaknya perlu berlatih sampai tingkat ketiga. Menjadi pendekar juga bagus. Aku tidak berharap kau punya pencapaian besar. Hanya berharap kau bisa memperlakukan Rao dengan baik. Rao adalah istriku. Memperlakukannya dengan baik, itu kewajibanku. Bekerjalah dengan baik di keluarga nanti. Aku juga akan berusaha memberimu lebih banyak sumber daya untuk berlatih. Paman, rumah Rao saat ini sudah dibongkar orang. Dia hanya bisa tidur di gudang kayu. Apa? Apakah Paman ingin menangani masalah ini dulu? Siapa yang melakukannya?
Pengawal, Kepala keluarga. bereskan pavilion sebelah timur. Ruangan itu untuk Nona. Hal ini, kau yang turun tangan sendiri. Baik. Mertua yang pelit ini akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Oh ya, kalian berdua harus hati-hati. Tadi malam keluarga kita kedatangan penyerang yang kuat. Rumah dan bagian utama runtuh semua. Kekuatannya tidak kalah dariku. Aku ingatkan pada kalian. Kalau kalian tidur, haruslah berhati-hati. Jangan sampai terlelap. Ingat itu. Ayah, Kak Kuan membunuh Huliu. Setelah Yang Au selesai bertapa, dia pasti akan mencari masalah dengannya. Bagaimana? Sudahlah. Masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Kalian jangan khawatir. Menikahlah dulu. Hah? Silakan pengantin pria dan wanita melakukan upacara 3 pemberkatan. Pertama, beri hormat pada langit dan bumi, berterima kasih atas berkah Sang Pencipta atas 2 hati jadi 1. Kedua, beri hormat pada orang tua. Berterima kasih atas kebaikan orang tua dan meneruskan rumah tangga. Suami istri saling memberi hormat. Inilah pertanda dari langit. Tekad pedang naga sejati. Ada keluarga yang membangkitkannya. Aku mau pinjam 20 juta 3 bulan. Tekad pedang sejati. Ada keluarga lain yang membangkitkannya. Apa-apaan ini? Upacara belum selesai. Tuan muda Yang Au, dia yang membangkitkan tekad pedang naga sejati. Tuan muda Yang Au, pantas menjadi keponakanku. Awar, kau telah membangkitkan tekad pedang naga sejati. Sungguh membuat kami bangga padamu. Jika bukan karena Bibi yang menampungku dulu, aku tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Kakak sepupu, selamat. Kau pasti Chin. Kaulah yang membunuh sepupuku Huliu. Hentikan. Jangan gegabah. Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahan apa? Memang Jingwan yang membunuh Huliu. Awar, Bibi selalu menahan diri untuk hal seperti ini. Dialah yang membunuh Huliu. Meskipun kau pengantin pria, aku akan membuatmu mati bersamaku. Awar, Jingwan adalah pendekar tingkat 3. Bahkan pamanmu, bukan tandingannya. Pendekar tingkat 3, lalu kenapa? Sekarang aku telah bangkitkan tekad pedang naga sejati. Membunuhnya semudah menyembelih seekor ayam. Kak Kuan, berhati-hatilah. Hei Chin, bersiaplah untuk mati. Awar, jangan gegabah. Apa? Paman, apa paman berpihak padanya? Kali ini, aku tidak akan membiarkan Rao menderita sedikit pun lagi. Hari ini, keluarga Nan hanya bisa memilih. Aku atau dia. Yang satu baru saja membangkitkan tekad pedang naga sejati. Yang satu hanya pendekar tingkat 3. Bahkan orang bodoh tahu harus pilih yang mana. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi putriku sendiri, lalu untuk apa aku menjadi kepala keluarga di sini? Ini adalah rumah keluarga Nan. Hari ini adalah hari pernikahan putriku. Kau tidak boleh bertindak sembarangan. Dia menolak pendekar pedang dengan tekad naga sejati. Pantas saja keluarga Nan hanya keluarga kecil kelas 3. Kepala keluarga seperti ini tidak punya visi sama sekali. Bagus. Sangat bagus. Keterlaluan kau, Nan Yunji. Keluarga yang sudah mendukungmu selama ini. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Sebaiknya tutup mulutmu. Bicara lagi aku akan menceraikanmu. Ibu, tenanglah. Kenapa menangis? Di keluarga Yang, tidak ada yang suka menangis menghadapi masalah. Hari ini, jika kau berani menghalangiku, aku akan membunuhmu juga. Hari ini, jika kau berani menghalangiku, maka kau akan kubunuh juga. Kebetulan aku juga ingin mencoba kekuatan tekad pedang naga sejati ini. Awar, jangan. Dia itu pamanmu. Menyingkir.
Kau tidak apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Dengan mudah kau mengalahkan Yang Au dengan satu pukulan. Ini bukan pendekar tingkat 3. Serangan pedang sudah diperkuat dengan tekad pedang naga sejati, tapi dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Berani-beraninya kau melukaiku. Matilah kau! Ini tidak mungkin. Serangan kekuatan penuhku. Ternyata dia bisa mendekatimu. Ini tidak mungkin. Hari ini adalah pernikahanku. Aku tidak ingin melihat darah. Ku ampuni nyawamu. Pergilah. Dengar, Jin. Hutang ini cepat atau lambat akan kubalas. Tunggu saja. Awar! Paman, cepat atur upacara pernikahan kami. Baiklah, lanjutkan upacara pernikahannya. Awar, ayo kita pergi. Kalian... Kepala keluarga Nan, aku permisi dulu. Permisi. Hei, Cepat, kalian, ayo, pergi. jangan pergi. Kedua mempelai, silakan saling memberi hormat. Upacara selesai. Roh, selama bertahun-tahun, Ayah telah mengecewakanmu. Hari ini kalian sudah melangsungkan upacara dan resmi menikah. Ini, selama bertahun-tahun Ayah telah mengumpulkan 10.000 keping emas. Simpanlah baik-baik. Pakailah untuk membantu kebutuhan rumah tangga kalian. Ini, terimalah. Oh ya, mulai sekarang kau yang mengatur keuangan keluarga. Ro bilang dia ingin dandan dulu sebelum jalan-jalan supaya tidak mempermalukanku. Sungguh perhatian sekali. Kak Kwan, apa aku cantik? Cantik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kau tadi memanggilku apa? Kak Kwan. Bukannya dulu kau bilang setelah menikah akan memanggilku suami. Cepat panggil begitu. Aku ingin mendengarnya. Suami. Ya. Suami, mulai hari ini aku adalah istrimu. Kau bahagia? Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan dulu. Tuan, ini berapa harganya? Nona, ini 500 keping emas. Biar aku yang membayarnya. Baik, Tuan Muda. Kau siapa? Dia adalah pemimpin muda Pavilion Tianbao. Seorang pemuda kaya yang sangat disegani di kota Luyun. Benar-benar dari kelas atas.
Jangan diganggu, sebaiknya kau pergi. Jangan cari masalah. Saya Chen Shaoqi. Bolehkah saya tahu, apakah Nona bersedia berteman dengan saya? Tidak boleh. Nona, dia siapamu? Dia suamiku. Jaga sikap Anda. Uang sebanyak ini cukup untuk seumur hidup. Serahkan istrimu padaku. Bagaimana kalau kau menjual ibu, kakak, dan adik perempuanmu padaku? Aku masih punya beberapa puluh keping emas. Entah cukup atau tidak. Berani menghina keluargaku. Cincang bajingan ini. Cincang bajingan ini. Pendekar, tolong hentikan. Dia tuan muda dari Pavilion Tianbao. Lantas kenapa? Setiap hari berbuat seenaknya. Pergi! Kau, tunggu pembalasanku. Pendekar, kau dalam masalah besar. Dia tuan muda Pavilion Tianbao. Bagaimana bisa kau menyinggungnya? Bagaimana ini? Bagaimana? Bereskan pakaianmu. Nona, pemuda yang kita temui di sungai beberapa hari lalu sudah kami selidiki. Katakan. Namanya Ching Chuan. Latar belakangnya tidak jelas. Kedatangannya ke kota Luyun adalah untuk menjadi menantu keluarga Nan. Keluarga Nan? Seberapa kuat mereka? Keluarga kelas 3, sangat lemah. Menarik. Sepertinya dia tidak incar lembah 10.000 iblis. Udah sebulan nggak keluar. Dengan kekuatannya, dia malah pergi ke keluarga kelas 3 sebagai menantu. Sungguh menarik. Kasihan sebenarnya. Nanti, kita pergi ke cabang Pavilion Tianbao di kota Luyun. Sekalian kita mengunjungi pemuda itu. Bisa kan, sesepuh? Iya. Saat ini banyak kelompok yang tahu tentang dunia tersembunyi. Jika kita bisa membawa anak itu ke pihak kita, itu akan sangat membantu kita. Tuan muda Pavilion Tianbao Chen Xiaojie. Aku sudah mendengarnya. Katanya dilakukan oleh seorang pemuda. Dia sungguh berani. Beraninya memukul tuan muda Pavilion Tianbao. Entah keluarga mana yang membesarkan pembawa sial seperti itu. Jadi sial turun-temurun. Kepala keluarga gawat. Ada apa sampai panik begitu? Tuan Chen Gaoling dari Pavilion Tianbao ingin menghancurkan keluarga Nan. Kenapa tiba-tiba ingin menghancurkan keluarga kita? Dia bilang menantu Anda telah memukul Chen Shaoqi. Apa? Jadi begitu, dasar pembawa sial. Bukan hanya mengusir keponakanku, tapi juga menyeret keluarga Nan dalam masalah. Nang Yunci, cepat keluar dan temui aku. Xiaowar, cepat sembunyi. Jangan sampai orang Pavilion Tianbao melukaimu. Ibu, karena sampah itu yang melakukannya, dia yang tanggung jawab. Aku akan mencarinya sekarang. Nan Yunci, ayo keluar kau. Tuan Chen, Anda ini salah paham. Menantu saya ini hanya seorang pendekar lemah. Dia tidak mungkin berani menyerang tuan muda. Lagi pula, kemampuan apa yang dimiliki untuk melakukan Jangan itu? bicara omong kosong padaku. Hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, Pavilion Tianbao tidak akan melepaskan prefektur selatan kalian. Tua Bangka, jangan banyak omong kosong. Cepat serahkan bajingan itu kepadaku. Kalau tidak, keluarga Nan akan dimusnahkan. Tuan Chen, Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Keluarga kami tidak akan melindungi Cinguan. Terserah kalian bagaimana menghukumnya. Sampah cincuan itu harus mati. Tapi kalau Nanro... Tuan Muda jangan khawatir. Ro juga. Terserah Anda mau apakan. Lebih baik kau diam. Kau sudah gila ya? Aku kepala keluarga Nan. Siapa kau berani bicara di sini? Keterlaluan ya kau Nan Yungci. Selama ini, kalau bukan karena keluarga Yang, kau tidak mungkin bisa duduk di posisi ini sekarang. Cukup. Serahkan cincuan dan Nanro. Kediaman Nan akan rata dengan tanah. Siapa yang memberimu keberanian untuk membual seperti itu? Sampah kau. Dan dua gadis cantik ini. Jangan banyak bicara. Anak ini yang memukulmu? Iya. Memang bajingan ini. Dia seorang pendekar. Kalau dia tidak menyerangku diam-diam, aku sudah menghabisinya. Seorang pendekar kasar tidak punya masa depan. Kemari. Tangkap dia. Tuan Chen. Kalian datang begitu saja untuk menangkap orang. Bukankah ini terlalu mengandalkan kekuasaan? Pavilion Tianbao belum menghancurkan keluarganan kalian. Itu sudah sangat murah hati. Kau malah menuduhku mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Menantuku ini
adalah orang yang jujur. Dia memukul anakmu. Pasti ada alasannya. Aku tidak peduli alasan apapun. Jika kalian berani melawan, aku akan membuat keluarga Nan kalian menghilang dari provinsi Qingzhou selamanya. Nan Yunji, kau tidak bisa membahayakan keluarga Nan demi menantumu. Masalah yang ditimbulkan, kenapa keluarga kita harus menanggung akibatnya? Ayah, siapa berbuat harus tanggung jawab. Masalah ini, biar ku selesaikan sendiri. Kalian belum saatnya. Generasi muda jangan ikut campur. Tuan Chen, bisakah Anda berbaik hati untuk memaafkannya? Keluarga Nan bersedia memberikan 10 botol bubuk pemurnian Qi sebagai ganti rugi. 10 botol? 10 botol bubuk pemurnian Qi? Nan Yunji, kau menganggap Pavilion Tianbao sebagai pengemis. Hari ini, bagaimanapun juga, aku pasti akan membuatnya mati mengenaskan. Ayah! Udah sebulan nggak keluar rumah, tapi aku... Ayah, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia terpental? Ternyata kau pendekar tingkat 3 yang telah membuka gerbang kegilaan. Jika dia berhasil mendekati kita, pukulannya bisa menghabisi Dasar kita. sampah. Percaya atau tidak, aku bisa menghabisi kalian satu persatu. Sampai kalian cacat seumur hidup. Memangnya kenapa kalau kau pendekar tingkat 3? Tunggu saja. Aku akan segera memanggil bantuan. Pergi dan panggil orang yang paling hebat dari pavilion kalian, agar aku tidak repot mendatanginya. Baik. Kau tunggu saja. Tunggu saja. Cincuan, pendekar tingkat 3 memang sangat kuat. Tapi Pavilion Tianbao memiliki perlindungan dari alam pencegahan misterius. Kusarankan, sebaiknya kau segera mengakui kesalahanmu di Pavilion Tianbao. Benar sekali, para ahli dari alam pencerahan misterius bukan lawan yang bisa dihadapi oleh pendekar tingkat 3 sepertimu. Sekarang, cepatlah putuskan hubunganmu dengan keluarga Nan. Cukup. Dia adalah menantu keluarga Nan. Bukankah seharusnya kita bersatu menghadapi musuh dari luar? Nan Yunji, jelas sekali kau ingin menjadikan keluarga Nan sebagai tumbal untuk melindungi menantumu. Tetua Agung, musuh besar ada di depan mata kita. Tapi kau malah memicu perpecahan. Sebenarnya apa niatmu? Cincuan telah membuat keluarga kita bermasalah dengan Pavilion Tianbao. Jika kita tidak memutus hubungan dengan pembawa bencana ini, keluarga kita tidak akan bisa bangkit. Lagi pula, aku tidak akan korbankan nyawa demi orang luar. Nanti kalau orang Pavilion Tianbao datang, aku tidak akan turun tangan. Aku juga tidak akan turun tangan. Kalian! Sepertinya posisi ayah tidak begitu kuat. Cepat atau lambat, hari ini pasti akan tiba. Dan kau hanyalah pemicunya. Kak Kuan, mereka tidak mau membantu. Ayah sendirian. Takutnya... Tidak usah takut. Ini hal baik. Sesepuh Su, akhirnya kau datang juga. Orang-orang Pavilion Tianbao kita dipukuli. Anda harus membantu kami. Di kota Luyun ini masih ada yang berani yang tidak menghormati Pavilion Tianbao. Lawannya pendekar tingkat 3. Dia bilang orang-orang Pavilion Tianbao semuanya sampah. Dia mengancam akan mengejar kita sampai babak belur. Sesepuh Su itu tidak sebanding dengan ilmu biasa. Dengan satu tamparan, sesepuh Su bisa membunuh pendekar tingkat 3. Hanya pendekar tingkat 3 yang berani bicara sombong. Bawa aku ke sana. Nona, saya akan menyelesaikan masalah ini dulu dan segera kembali. Ternyata Nona besar, hamba tidak mengenali Anda. Maafkan saya, maafkan saya. Sebenarnya ini kejadian langka. Aku juga ingin melihatnya. Silakan. Sesepuh Su, inilah bajingan itu yang menghina Pavilion Tianbao kita hanyalah sampah. Anak ini bukan pendekar tingkat 3 biasa. Itu mereka. Bocah? Ada apa? Bukankah tadi kau sangat sombong? Hah? Ada, datang lagi. Ada. Ayah!
Ayah. Anak muda, aku merasa masalah ini pasti ada kesalahpahaman. Orang penting seperti dia, mana mungkin baik pada Kak Kwan? Iya benar. Ini cuma kesalahpahaman. Pilih satu. Chen Guangling dan putranya mati, maka masalah ini kuanggap selesai. Atau berikan 100 botol bubuk pemurnian Qi untuk ayahku, agar bisa menolong nyawa mereka. Dia berani memberikan syarat pada Pavilion Tianbao. Bagaimana jika aku tidak setuju? Sesepusu, anak muda memang temperamental. Jangan anggap serius ucapannya. Kami mana berani. Jika tidak setuju, maka kita akan bertarung. Aku seorang diri melawan seluruh Pavilion Tianbao. Go! Sesepusu, penuhi permintaannya. Kedua syarat anak muda ini bisa dipenuhi oleh Pavilion Tianbao. Terserah pilihanmu. Apa? Sesepusu, selama ini, meski kami tidak berjasa, setidaknya kami sudah berusaha. Anda tidak bisa begini. Sesepusu, mohon belas kasihan Anda, kasihanlah kami. Kenapa harus takut pada pendekar tingkat 3? Ayah, mau 100 botol bubuk pemurnian Qi atau nyawa ayah dan anak ini? 100 botol bubuk pemurnian Qi akan menguntungkan kita. Bayar. Baik. Ya. Aku tidak membawa sebanyak itu. Kenapa kau melihatku seperti itu? Mana bubuk pemurnian Qi-mu? Tidak aku bawa. Jangan bergurau denganku. Keluarkan sekarang. Nah, ini dia. Silakan Anda periksa. Ayah. Tuan Muda Qin, apa bisa kita bicara sebentar? Pergi. Iya. Maaf mengganggu. Perkenalkan, namaku adalah Xianglian Yue. Nona ada perlu apa? Aku ingin kerjasama dengan Tuan Muda Qin. Kerjasama? Iya, apa Tuan Muda Qin tahu tentang Yang Tiani? Aku pernah mendengarnya dari guruku. Senior ini adalah orang hebat yang menguasai pedang dan bela diri. Selama puluhan ribu tahun, cuma dia yang tidak memiliki dantian, namun masih bisa berlatih pedang. Nona tahu tentang senior ini? 5 hari lagi, dunia kuno akan muncul di lembah 10.000 iblis. Dunia tersembunyi ini berhubungan dengan Yang Tiani. Aku bertekad menjadi pendekar jalan pedang yang kuat seperti guru. Namun sayangnya aku tidak memiliki dantian, jadi hanya bisa menjadi pendekar lemah yang menyedihkan. Aku mau pinjam 20 juta. Banyak kekuatan yang tahu tentang hal ini. Aku ingin kerjasama dengan Tuan Muda Qin. Bagaimana kalau kita menjelajahi dunia tersembunyi? Jika bisa mendapatkan warisan Yang Tiani, maka aku bisa berlatih jalan pedang. Boleh? Tuan Muda Qin, kerjasama kita ini jangan disebarluaskan dulu. Ketika menghadapi berbagai kekuatan, mungkin nanti ada hal tak terduga terjadi. Baiklah. Boleh aku bertanya pada Tuan Muda Qin? Katakan. Dengan kekuatan Tuan Muda Qin, kenapa mau masuk ke keluarga Nan sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua? Takdir. Istrimu cantik ya? Sesepusu, ayo pergi. Tuan, benar-benar menantu yang baik untuk keluarga Nan. Bukan hanya kekuatannya luar biasa, koneksinya juga tidak biasa. Iya, benar sekali. Dengan sedikit usaha, dia sudah bantu keluarga Nan dapatkan 100 botol bubuk pemurnian Qi. Siapa bilang 100 botol itu untuk keluarga Nan? Itu untuk ayahku. Ayah, kami pulang dulu. Baiklah. Pendekar tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Kelak, aku akan menjadi sosok yang kalian kagumi. Kak Kwan, apa hubunganmu dengan wanita itu? Hanya kenal sekilas. Lalu kenapa mereka mau mengalah? Karena mereka tidak bisa mengalahkanku. Aku kira Kak Kwan punya hubungan khusus dengan wanita itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidak ada apa-apa. Sudah larut malam. Bagaimana kalau sekarang
kita tidur. Kita sudah menikah. Kau mau memanggilku apa? Suami. Pintar. Suami, apa itu? Jangan takut. Menara hitam ini adalah hartaku. Apa yang kau lakukan? Aku dengan susah payah melindungi dari mata dewa. Kau malah seenaknya bercumbu di atas ranjang. Tunggu dulu. Mari kita bicara baik-baik. Suami. Benda sialan macam apa ini? Suami, kau tidak apa-apa. Menara hitam itu kan barang berhargamu. Kenapa dia memukulmu? Aku juga tidak tahu. Tapi benda itu pemberian guruku. Mungkin belum ada yang menjadi tuannya. Suami, aku merasa perutku sangat panas. Agak tidak nyaman. Tingkat 2 pemurnian Chi. Ro, apa kau pernah berlatih sebelumnya? Tidak pernah. Suami, Ro, sakit tenang, sekali. begini. Tenanglah, tahan napas dan konsentrasi. Ayo, coba lakukan. Gunakan pikiranmu untuk mengendalikan energi spiritual di perutmu. Konsentrasikan energinya. Tarik nafas. Benar. Tarik nafas. Bagaimana rasanya? Suami, tidak sakit lagi. Syukurlah kalau tidak sakit. Roh, tadi perutmu sakit. Itu karena kau sudah mencapai tingkat 2 pemurnian Chi. Karena tidak bisa kau kendalikan, makanya jadi begitu. Ini bagaimana mungkin? Nanciao ternyata berbakat. Untuk mencapai tingkat 2, dia butuh waktu 5 tahun. Sebenarnya ada apa ini? Di dalam tubuhku dan roh, tiba-tiba saja muncul asap putih. Apakah karena kami berhubungan badan? Berhubungan badan untuk kultivasi ganda. Apa? Roh, aku pernah dengar dari guruku. Di dunia ini ada jenis tubuh yang istimewa. Setelah berhubungan badan, kultivasi meningkat. Roh, kau mungkin punya tubuh yang disebut sebagai tubuh suci Taiyin. Apa itu tubuh suci Taiyin? Tubuh suci Taiyin adalah orang lain membutuhkan puluhan tahun untuk meningkatkan kultivasi, sedang kau hanya perlu 1 atau 2 tahun saja. Suami, jika memang begitu, aku akan berlatih dengan giat dan berusaha mengikuti langkahmu supaya tidak menghambatmu. Tapi tubuh suci Taiyin tidak hanya luar biasa untuk dirinya sendiri. Pasangannya juga bisa mendapat peningkatan kultivasi. Setelah keduanya berhubungan badan, kultivasi keduanya jadi bisa meningkat. Suami, jangan bicara sembarangan. Kalau kau belum puas, kita bisa lanjutkan. Bukan begitu. Semua yang kukatakan benar. Jangan salah paham. Aku sudah menjadi istrimu sekarang. Melayanimu dengan baik,
adalah kewajibanku. Semalam suamiku sangat hebat. Tubuhku hampir remuk. Nona, ini ramuan yang dimasak suami Anda untuk pulihkan stamina. Di mana suamiku? Pergi ke ruang kultivasi. Tidak kusangka roh memberiku manfaat sebesar ini. Kekuatanku meningkat lagi. Anak sialan. Aku menghabiskan 50 miliar koin emas untuk membangun ruang kultivasi dari batu bintang jangkrik emas. Dan kau menghancurkan begitu saja. Rasakan ini. Ayah, kenapa menyerangku tiba-tiba? Untung tadi aku tidak memakai kekuatan penuh. Kalau tidak dia bisa mati. Kepala keluarga bahkan tidak bisa mengalahkannya. Sungguh upaya mengalihkan kesalahan. Aku... Kenapa ayah memukul suamiku? Lihat itu, apa yang dilakukan suamimu? Ruang kultivasi ini tempat penting untuk melatih anggota keluarganan. Bagaimana bisa runtuh? Aku benar-benar tidak sengaja. Kekuatanku meningkat 3 kali lipat sekaligus. Dan aku tidak sempat mengendalikannya. Kepala keluarga! Kepala keluarga, gawat! Ada apa? Tetua besar dan tetua kedua membawa lebih dari 20 orang untuk bergabung dengan keluarga Xiao. Apa? Dan juga, kemarin, Yang Ao juga bergabung dengan keluarga Xiao. Dunia tersembunyi ini akan segera terbuka. Mereka akan memilih bergabung dengan keluarga Xiao. Sungguh perhitungan yang sangat bagus. Tuan, kenapa ruang kultivasi ini hancur? Tuan, semua ini salahku kemarin. Seharusnya aku tidak membuatmu marah. Dunia tersembunyi akan segera terbuka. Semuanya jangan panik. Selama kita bersatu, layaknya sutas tali yang kuat, kita akan tetap mendapat tempat di Provinsi Qingzhou. Tuan benar sekali. Selama kita bersama, kita bangkitkan keluarganan. Benar. Persatuan adalah kekuatan. Persatuan adalah kekuatan. Bagus. Setiap orang mendapatkan 4 botol. Semuanya berlatih dengan giat. Nanti, kita masuki dunia tersembunyi dalam kondisi terbaik. Baik. Ayah, lalu bagaimana ruang kultivasi bisa runtuh? Kakak iparmu baru saja berlatih. Tidak sengaja merusaknya. Ayah, ruang kultivasi sudah tidak ada. Di mana kita akan berlatih nanti? Xiao Er, kakak iparmu juga tidak sengaja. Tuan, aku sudah menyiapkan bubur jamur kesukaanmu itu. Dan kau harus segera meminumnya. Kau pikir aku punya suasana hati untuk itu? Hei? Keterlaluan ya kau Nan Yungci. Tadinya aku ingin memberimu jalan keluar, tapi kau malah tidak mengambilnya. Suamiku, bisakah kedepannya kau lebih hati-hati lagi? Sekarang keluarganan sudah diambang kehancuran. Jika terjadi masalah lagi, aku takut suamiku tidak sanggup menahannya. Aku akan lebih hati-hati. Sepertinya aku harus mendukung keluarganan dengan baik. Hai. Hah? Masuk dari pintu paling kanan. Siluman di sisi ini relatif lebih lemah. Itu lebih aman. Tunggu. Ro, menurutmu arah mana yang
energi spiritualnya lebih kuat. Arah sana. Tubuh suci Taiyin lebih peka terhadap energi spiritual dibanding orang biasa. Area yang ditunjuk Roh pasti benar. Ayah, kita masuk dari jalan paling kiri. Hei, ini bukan permainan. Kau menyuruh orang yang sama sekali tidak punya ilmu untuk merasakan gelombang energi spiritual. Kau sudah gila. Tidak punya ilmu sama sekali, tapi masih berani memberi arahan. Aku rasa kau sengaja membuat kekacauan. Roh, apa kau benar-benar bisa merasakan gelombang energi spiritual di sini? Gelombang di arah itu sangat jelas. Jika ingin mendapatkan keuntungan, harus mendengarkan istriku. Kami tidak punya waktu mendengar omong kosongmu. Cepat masuk. Kalau terlambat tidak ada tempat lagi. Kalau begitu, kalian lewat paling kanan, aku dan istriku, kami akan lewat paling kiri. Jangan main-main. Saat ini kita semua perlu bersatu. Ingat itu. Dengarkan aku. Kita lewat. Paling kiri. Nona besar, Anda hebat. Jarak sejauh ini bisa merasakan energi spiritual. Iya, Nona besar. Anda benar-benar hebat. Gadis sakit-sakitan ini jangan-jangan punya bakat istimewa. Hanya beruntung saja. Apa yang patut dibanggakan? Energi sekitar pohon besar itu sangat pekat. Energi spiritual menyebar dari sana. Cepat kalian lihat. Baik. Lihat, ginseng darah berumur ratusan tahun. Kepala keluarga, lihatlah. Jamur lingsi sebesar ini. Ayah, rumput penyerap spiritual. Bagus. Selagi belum ada yang menemukan tempat ini, semuanya berlatih dengan giat. Sebelumnya aku terhenti di level 6 pemurnian Qi. Sekarang akhirnya menembus level 7 pemurnian Qi. Aku sedang menembus level 4 pemurnian roh. Jangan biarkan Roh berlatih lagi. Terobosan terlalu cepat bukan hal baik. Roh, kemarilah. Ada apa, suami? Aku sedang berlatih. Roh, kau mencapai level 5 pemurnian Qi. Jangan berlatih lagi. Kau harus memperkuat dasarmu dulu. Aku mengerti. Tidak kusangka ada yang datang lebih dulu dari kita. Kalian dari kelompok mana? Saya, Kepala Keluarga Nan Yunci. Salam senior dari Akademi Pedang Spiritual. Serahkan posisi kalian. Jangan paksa aku turun tangan. Senior, mohon jangan marah. Kami akan segera menyingkir. Tunggu dulu. Tempat ini kami yang temukan duluan. Kau pikir kau bisa seenaknya menyuruh kami pergi? Kau pikir kau siapa? Kurang ajar. Oh, rupanya kau seorang pendekar. Sepertinya aku meremehkanmu. Mereka orang dari Akademi Pedang Spiritual. Kita tidak bisa berurusan dengan mereka. Orang-orang Akademi Pedang Spiritual memang punya penciuman tajam. Dari Sekte Yunwan. Benar-benar ramai ya. Wei Hongyan. Tidak kusangka putri ke-9 negara Wei juga datang. Sepertinya kita terlambat selangkah lagi. Yang Lian Yu, nona besar dari Pavilion Tianbao, juga datang. Menantu, aku tahu kau sangat kuat. Tapi satu tinju tidak bisa melawan 4 tangan. Dengan kekuatan ini, keluarga kita tidak mampu bermusuhan dengan satupun dari Ayah, tenang mereka. saja. Aku sudah mengamati mereka semua. Tidak ada satupun dari mereka yang tangguh. Tempat ini, keluarga kami yang harus menguasainya. Roh, cepat nasihati suamimu. Suami, mereka banyak dan kuat. Bagaimana kalau kita... Senior Chang Yuan. Lama tidak berjumpa. Adik Kyun, kita semua sudah menua ya. Senior Chang Yuan, mari. Aku perkenalkan seorang pemuda kepadamu. Saya Yang Ao. Memberi hormat pada senior. Namanya Yang Ao.
Baru-baru ini dia membangkitkan tekad pedang naga sejati. Aku sebagai adik seperguruan ingin meminta kakak untuk menerimanya sebagai murid. Tekad pedang naga sejati? Apa kau bersedia menjadi muridku langsung? Murid memberi hormat pada guru agung. Bagus. Berdirilah. Bagus sekali. Awar menjadi murid Chang Yuan. Pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Hong Mei, nanti kalau Yang Au mencari masalah dengan kami, kau Kau seorang pendekar, sepertinya aku meremehkanmu. Dibanggakan. Energi sekitar pohon besar itu sangat pekat. Energi spiritual menyebar dari sana. cepat kalian lihat. Baik. Lihat, ginseng darah berumur ratusan tahun. Kepala keluarga, lihatlah. Jamur lingsi sebesar ini. Ayah, rumput penyerap. Kok tak habis terus? Nan Yunci, tadi kau sangat keras kepala kan? Kenapa sekarang? Ibu. Aku bisa menjamin keluarga Nan, tapi orang luar ini, aku tidak berani menjaminnya. Apa maksudmu orang luar dari keluarga Nan? Semua di sini ada keluarga Nan. Ibu, bersabarlah dengan Kak Kwan. Dia juga menantu ibu. Dia membunuh Hulyu sepupu Awar. Memintaku memohon untuknya. Aku tidak berani. Nanti, jika dia datang mencari masalah, bahkan jika kau memohon, aku tetap akan membunuhnya. Bocah, kau angkuh sekali rupanya. Kalau kau berani membunuh Awar, gurunya pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, aku akan membunuh gurunya juga. Kau? Katakan di mana, Chin? Suami, pergilah. Kenapa? Sekarang kau takut? Apa mau jadi pengecut? Bro, tenang saja. Tunggu. Ada perlu apa mencariku? Bajingan. Dulu energi pedangku tidak stabil, makanya kau beruntung bisa menang. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku. Jika kau sangat ingin mati, rasanya tidak sopan kalau aku tidak mengabulkannya. Bagus. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Awar, demi bibimu, ampuni keluarga Nan. Diam kau! Dulu Nan Yunci bilang akan menceraikanmu. Tapi kau tetap tinggal di keluarga Nan tanpa merasa malu. Benar-benar memalukan. Awar, aku selalu menganggap seperti anak kandungku. Kenapa kau seperti ini padaku? Baik, suruh Nan Yunci berlutut padaku. Kau? Berlutut dan mengaku salah, aku akan ampuni keluarga Nan. Kau... Yang Au, dulu saat kau tidak punya tempat bernaung, ayahku yang menampungmu dan menganggapmu seperti anaknya sendiri. Sekarang kau sudah punya kekuasaan, kau langsung berbalik memusuhi kami. Karena Chin telah membunuh sepupuku saat ayahmu berpihak padanya. Apa yang kau katakan saat itu? Kau? Aku akan mengirimmu ke alam baka agar kau bisa bertemu dengan sepupumu itu. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau bisa melukai muridku. Tua Bangka, kalau kau sudah bosan hidup, aku tidak keberatan mengirimmu ke alam baka bersamanya. Orang ini menarik juga. Benarkah? Menindas orang dengan kekuasaan. Sungguh bertentangan dengan visi Akademi Pedang Spiritual. Nan Yunci, kusarankan kau, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat keluarga Nan lenyap dari provinsi Qinzhou. Sepertinya kali ini kita dalam masalah besar. Nona, apakah kita perlu turun tangan? Kalau mereka berani menyentuh anggota keluarga Nan, kita akan bertindak. Jangan pedulikan Qingwan. Bagus sekali. Mari kita lihat seberapa kuat anak itu sebenarnya. Ayo, bunuh aku kalau kau bisa. Matilah kau! Matilah kau!
Hanya ini kemampuan. Hanya sekali serangan, Yang O sudah kalah. Kekuatan suamiku sungguh tidak terukur. Bocah, cepat lepaskan Yang Au. Jika tidak akan kubuat kau menyesal datang ke sini. Dia benar-benar membunuh Yang Au. Kurang ajar beraninya kau. Inikah kekuatan Guru Pedang Agung? Sungguh mengerikan. Mati kau! Ya! Ya! Suami! Ya! Inikah kekuatan Guru Pedang Agung? Energi perlindungan pendekar. Ternyata di pendekar tingkat 4. Pendekar tingkat 4 di seluruh provinsi Qingzhou hanya ada beberapa. Pendekar tingkat 4 memang langka. Tapi berhadapan dengan Chang Yuan, si Guru Pedang Agung, peluangnya kecil. Rupanya pendekar tingkat 4. Aku telah meremehkanmu. Bajingan, kau cari mati. Hah? Hebat sekali. Teknik bertarung anak muda ini benar-benar sempurna. Untung waktu itu aku tidak turun tangan. Kalau tidak, nasibku akan berakhir seperti nasib Chang Yuan. Kekuatannya sungguh di luar dugaanku. Kau lagi butuh duit atau dana untuk kebutuhan? Kenapa cari masalah denganku? Meskipun kau melukaiku hari ini, lalu kenapa? Kekuatan Akademi Pedang Spiritual, kami melebihi imajinasimu. Lalu? Sekarang kau bunuh dirilah untuk menebus dosamu. Jika tidak, seluruh keluarga Nan akan dikuburkan bersamamu. Gawat, ayo pergi. Dia berniat menyatakan perang dengan mereka. Bisakah dia menanggung kemarahan Akademi Pedang Spiritual? Anak muda terlalu gegabah, tidak menyisakan jalan mundur. Giliranmu sekarang. Pendekar Jin, maafkan saya yang tak mengenali kebesaran Anda. Cara seorang pendekar memang sesederhana ini dan begitu dominan. Orang ini ketika bertindak benar-benar tidak kenal ampun dengan musuhnya. Sepertinya kita perlu mencari kesempatan untuk bicara lebih jauh dengannya. Kalian masih belum pergi? Jangan-jangan kalian ingin mencoba apakah tinjuku ini cukup keras atau tidak? Ayo kita pergi. Suamiku, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayah, tolong bawa mereka untuk melanjutkan latihan. Baiklah. Baik. Ibu, selama ini kita mengejek Cincuan dan menyindirnya. Untung dia tidak peduli. Kalau tidak, kita bisa mati. Mulai sekarang kita jangan mengganggunya lagi. Kemana semua orang pergi? Ini adalah dunia dalam dunia yang dibagikan berdasarkan kekuatan. Hitam? Ternyata kau perempuan. Dasar kurang ajar. Berani menghina aku apa? Sial. Aku sudah menahan cukup lama.
Pendekar pemula, kau berani melawanku? Cari mati. Menyerah tidak? Menyerah. Apa kau tahu kenapa aku memukulmu? Tidak tahu. Kalau berani panggil aku hitam lagi, aku hantam kepalamu sampai tidak ada bentuknya. Bos Menara. Mulai sekarang kupanggil kau Bos Menara. Nah, begitu lebih baik. Roh Menara ini temperamennya terlalu buruk. Tidak berani macam-macam dengannya. Bos Menara, kau salah paham. Tadi kau bilang ruangan ini ditentukan berdasarkan kekuatan individu. Apa maksudnya? Kau adalah yang terkuat di antara semua orang yang masuk dunia tersembunyi. Jadi, aku buka ruangan khusus untukmu. Lalu dunia tersembunyi ini kenapa diatur seperti itu? Tentu saja untuk menyaring penerus yang berbakat. Kalau kau ditempatkan bersama orang-orang lemah itu akan mengganggu prosesnya. Aku mengerti. Anak muda, kusarankan kau tahu batasanmu. Dengan tubuhmu ini, kau tidak akan bisa naik. Ternyata ini medan gravitasi. Tidak sulit bagiku. Lian, ayo kita ke sana. Kita tangkap kedua gadis cantik itu. Dan kita nikmati saja mereka berdua. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Kalau Ching Chuan sampai tahu, dia pasti akan bunuh kita berdua. Dasar pengecut. Ching Chuan sekarang bermasalah dengan Akademi Pedang Spiritual. Begitu dunia tersembunyi berakhir, dia pasti mati. Setelah kita berdua selesai, kita segera keluar dari dunia tersembunyi. Siapa nggak akan tahu, kan? Lalu, kita tidak jadi menjelajahi dunia tersembunyi. Dasar bodoh kau ini. Kita baru setengah jalan saja sudah kehabisan tenaga. Kau pikir kita bisa sampai ke tujuan? Kak Changlong benar. Lalu, dua gadis itu kita ambil masing-masing. Bagaimana kalau setelah selesai kita bertukar? Itu kan lebih menggairahkan. Kak Changlong memang jago. Membayangkannya saja sudah menggairahkan. Nona, berlatih ilmu tidak mudah. Bagaimana kalau kita berempat pergi bersama? Kita bisa saling membantu. Benar. Menjelajahi dunia tersembunyi bersama tidak akan melelahkan. Tidak perlu. Kami akan segera turun. Kebetulan, kami juga lelah. Kami mau turun. Bagaimana kalau begini? Kita mencari tempat untuk saling memijat dan bersantai. Minggir, jangan ganggu aku. Dasar dua bajingan gak tahu malu. Pergi sana. Wah, hai. Galak juga dia. Kita serang bersama. Cantikku, biar aku menyayangimu dengan lembut. Jangan mendekat. Pergi sana. Adik, kau tidak apa-apa? Lihat saja, aku akan memberi pelajaran keras kepada dua jalang ini. Kalau kalian tidak pergi, suamiku akan menghabisi kalian. Aku tidak takut dengan ancaman. Mati kau! Apa yang kalian lakukan? Orang dari negara Wei. Aku mohon selamatkan kami. Hei kalian, aku sarankan jangan ikut campur ya. Kalau tidak, Sekte Yunlan kami akan minta pertanggungjawaban dari negara Wei. Sombong sekali. Kau pikir aku takut padamu? Baiklah, urusan hari ini akan diingat oleh sekte kami. Ayo pergi. Terima kasih telah menolong kami. Tidak perlu sungkan, Nona. Banyak orang yang membuat kekacauan. Tetaplah waspada. Jaga diri baik-baik. Adik,
Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayo cepat pergi. Ikuti kedua tentara itu. Seharusnya lebih aman. Sebetulnya kau bisa melarikan diri. Kenapa kau malah tinggal untuk menyelamatkanku? Karena kau adikku. Kakak. Kita bersaudara. Satu keluarga. Tidak perlu bicara begitu. Selama ini aku yang salah. Karena selalu menyulitkan kakak. Adik bodoh. Ayo cepat pergi. Akhirnya melewati ujian pertama. Di balik pintu batu ini, apa ini warisan dari senior Yang Tian nih? Dengan kekuatanmu saat ini, meski kau mengerahkan seluruh kekuatan, kau tidak bisa menghancurkan penghalang formasi ini. Lalu apa kau bisa menghancurkannya? Bisa saja. Bos Menara, cepat hancurkan. Aku ingin mendapatkan warisan jalan pedang. Kalau aku ingin membantumu, boleh saja. Tapi ada syaratnya, dan kau harus setuju. Syarat apa? Berikan sedikit energi kekacauan dari tubuhmu padaku. Energi kekacauan? Iya. Energi yang muncul dari dalam tubuhmu saat kau dan istrimu bertarung. Maka akan aku beritahu cara hancurkan formasinya. Malam itu menara hitam ini tiba-tiba menyerangku. Ternyata ada hubungannya dengan energi putih itu. Bos Menara, apa itu energi kekacauan? Sumber dari segala hal alam semesta. Sumber asal dari segala hal di alam semesta? Maksudmu sumber asal dari segala hal di alam semesta tercipta dari aku dan Row yang berlatih bersama? Sulit menjelaskannya dalam waktu singkat. Cukup beri aku sedikit, aku akan beritahu cara menghancurkan formasi. Bos Menara, kalau kau tidak bilang, aku hampir lupa. Apakah bisa menghancurkan penghalang ini? Hei bocah, kau mempermainkan aku ya? Ini salahku karena buru-buru. Keterlaluan. Aku tidak mempermainkanmu, Bos Menara. Aku lebih menghormatimu daripada guruku. Kau! Pergi sana! Soal energinya bagaimana? Berhasil terbuka. Kuota habis terus. Di usia muda sudah menjadi prajurit tingkat 8. Luar biasa. Memberi hormat pada senior. Tidak perlu formalitas seperti bertanya, itu. Apakah kau adalah Yang Tiani? Bukan. Yang Tiani adalah guru agungku. Apa? Aku bernama Li Zhang. Aku adalah murid ketiga guru agung yang menunggu orang untuk memecahkan formasi ini. Sudah 20.000 tahun lamanya. Kaulah yang membangunkanku. 20.000 tahun? Senior Li Zhang? Apakah kau sudah mencapai tingkat dewa? Kau terlalu memujiku. Aku hanyalah seorang pendekar. Dalam hidup ini, aku tidak berjodoh dengan jalan dewa. Senior, karena kau murid guru Yang Tiani, mengapa tidak berlatih jalan pedang? Bakatku terlalu rendah. Tak bisa memahami esensi ilmu bela diri guru agung. Senior, aku juga seorang pendekar biasa yang menyedihkan. Tapi aku ingin belajar pedang. Bisakah aku mencobanya? Karena kau telah memecahkan formasi ini, tentu saja bisa. Terima kasih, senior. Teknik pedang transmutasi. Ini gulungannya tidak lengkap. Guru agung membagi teknik kultivasi menjadi 3 bagian. Aku dan kedua kakak seperguruanku masing-masing menjaga satu gulungan. Kedua senior lainnya sekarang berada di mana? Tidak tahu. Aku dan saudara seperguruanku tak pernah melihat teknik pedang transmutasi yang lengkap. Jika memang kau belum pernah melihat teknik yang lengkap, lalu bagaimana kau tahu kalau kau tidak bisa? Setiap gulungan di bagian pertama memiliki metode kultivasi yang lengkap. Bisa atau tidaknya tinggal dicoba. Jurus pedang sungguh mendalam dan misterius. Tak perlu terburu-buru. Meski kau bisa melatih teknik pedang transmutasi, kau harus mencapai tingkat ke-10 prajurit untuk bisa menguasainya. Kau ini
Masih kurang 2 tingkat lagi. Syarat jurus pedangnya setinggi itu. Jadi senior sudah mencapai tingkat ke-10. Sungguh hebat, senior. Kau adalah orang pertama tingkat ke-10 yang pernah kutemui. Tidak perlu merendah. Saat aku seusiamu, aku baru mencapai tingkat ke-4. Kau jauh lebih berbakat daripada aku. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Senior, ini apa? Semua ini, pilihlah beberapa yang kau suka. Sisanya, berikan saja kepada orang-orang di luar. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Anak muda, apa yang kau cari? Aku ingin mencari jurus pedang tingkat tinggi. Tentang pedang, hanya tersisa 2 ini. Pedang jiwa biasa. Baiklah. Cepat ambil besi hitam itu. Kenapa begitu berat? Bos Menara, ini apa? Besi meteor langit hitam. Campurkan sedikit saat menempa senjata. Dapat buat senjata lebih tajam dan kuat. Senior, aku sudah memilih. Kau ini mengambil semua barang bagus. Kau... dasar kau ini. Habisnya aku terlalu miskin. Anak muda, jiwa yang tersisa dariku masih bisa bertahan sebentar lagi. Bagaimana kalau kita berlatih? Aku ingin menguji seberapa hebat kemampuan pemuda yang mampu memecahkan formasi Guru Agung. Berlatih dengan pendekar Excalibur ini pasti sangat bermanfaat. Ya, baiklah. Kalau begitu, batasi kekuatanmu sampai tingkat 4. Kalau tidak, tempat ini tak akan kuat. Baik. Senior, maafkan kelancanganku. Sungguh menyenangkan. Jika senior tidak mengalah, aku mungkin tidak akan bertahan 3 jurus. Tidak perlu merendah. Teknik bertarungmu seimbang dalam menyerang dan bertahan. Sama sekali tidak kalah dariku. Anak muda, semoga kau bisa mewujudkan impianmu. Senior, tenanglah untuk selamanya. Selamat Pendekar Qin memperoleh warisan dari dunia tersembunyi. Memang ada warisan, tapi tidak ada barang bagus. Anak muda ini memang sangat kuat. Jangan sampai dia tersinggung. Roh, akhirnya aku menemukanmu. Roh, apa kau terluka? Suamiku, aku tidak apa-apa. Kalau dulu aku yang menikah dengannya, mungkin sekarang yang dikhawatirkan adalah aku. Guys, yang tiap hari Adikku dapat teknik kultivasi tingkat kuning, tapi dirampas oleh orang. Bisakah kau bantu kami mengambilnya kembali? Tuan, kau tidak apa-apa? Ayah. Ayah. Ro, coba lihat keadaan ayahmu. Biar ku periksa. Lukanya tidak fatal, tapi dia kehilangan banyak darah. Cepat rebut kembali teknik kultivasi tingkat kuning itu. Ayah, hanya tingkat kuning apa perlu mempertaruhkan nyawa? Tinggal kita rebut saja. Tuan. Tuan. Suamiku, ayah sedang marah. Jangan memprovokasinya lagi. Ayah, minumlah pil ini. Kekuatan ayah akan kembali. Pil kembali ke asal tingkat 2, harganya ratusan ribu koin emas. Cingguan pasti sudah kaya sekarang. Begitu santai memberi pil tingkat 2. Ayah, cepat dimakan. Kak,
Pil kembali ke asal tingkat 2 ini terlalu berharga. Ayah tidak tega memakannya. Buka mulut ayah. Mana lebih penting, uang atau nyawa? Aku ini memang tidak berguna. Teknik kultivasi tingkat kuning yang sudah di tangan malah tidak bisa kujaga. Menantuku, cepat cari benda itu dan rebut kembali untukku. Sudahlah, barang-barang itu semuanya tidak kuinginkan. Apa maksud perkataanmu ini? Maksudnya adalah semua itu hanya sisa dari yang kupilih. Kalau ingin merebutnya, sudah tidak berarti. Apa? Harta karun yang diperebutkan semua orang adalah yang tidak kau inginkan? Sungguh pemborosan. Sudahlah, tidak usah berdebat lagi. Ayo, kita pulang. Pendekar Jin. Jika ada waktu, datanglah berkunjung ke sekte Yunnan kami. Pintu sekte Yunnan kami terbuka untukmu. Tetua Chen terlalu baik. Jika ada waktu nanti, aku pasti berkunjung ke sektemu. Kalau begitu aku tunggu kedatanganmu di sekte Yunnan. Tunggu, kau tidak boleh pergi. Xiao'er, jangan bertingkah. Nona Xiao'er, apa maksudnya ini? Sebelumnya 2 murid dari sekte Yunnan mencoba melecehkanku dan kakakku. Apa? Ini? Ceritakan kejadiannya. Yang dikatakan adikku benar. Untungnya ada 2 prajurit dari negara Wei yang selamatkan kami. Kalau tidak, mereka pasti sudah berhasil. Tetua Chen, sebaiknya kau segera serahkan kedua orang itu. Jika tidak, kuhancurkan sektemu. Ini... Kedua murid ini kembali ke sekte dari dunia tersembunyi di tengah jalan. Jangan-jangan... Pendekar Jin, tenang saja. Masalah ini aku akan bertanggung jawab. 3 hari. Dalam 3 hari, serahkan kedua orang itu ke keluarga Nan. Jika tidak, aku akan menepati kata-kataku. Pendekar Su, kita harus bergegas. Aku akan tangkap mereka dan membawa mereka kembali. Menantu, kita sudah membuat Mara Akademi Pedang Spiritual yang sangat kuat. Lagi pula, Xiao'er dan Rao juga tidak apa-apa. Bagaimana Tidak kalau... apa-apa. Kalau ada masalah, sudah terlambat. Ayo kita pergi. Negara Wei sudah benar-benar berani merampok barang dari pavilion Tianbao. Sungguh konyol. Barang di dunia tersembunyi. Milik siapa yang berhasil mendapatkannya? Bagaimana bisa disebut perampok? Wei Hongyan, mari kita bertarung. Siapa yang menang, dia yang dapatkan ramuan abadi tulang giok. Ramuan abadi tulang giok ini sudah ada di tanganku. Kenapa harus menjadikannya sebagai taruhan? Karena tidak ada yang bisa dibahas hari ini. Aku harus bertarung mati-matian denganmu. Nona Chiang? Nona Chiang, ada apa dengan kalian? Qingwan, dia merebut ramuan abadi tulang giok milikku. Bisa tolong bantu mengambilnya? Hanya untuk sebuah ramuan kecantikan? Apakah perlu bertengkar seperti ini? Nona Chiang, tunggu sebentar. Aku harus menyelesaikan urusanku dulu. Aku tidak berniat jahat. Jangan salah paham. Terima kasih kepada kalian yang telah menolong saya sebelumnya. Syukurlah dia bukan datang untuk mencari masalah. Ya, melihat ketidakadilan, kami turun tangan membantu. Nona tidak perlu sungkan. Benar, ini semua telah menjadi kewajiban kami. Bolehkah aku bertanya, siapa nama kalian? Changmeng. Lising. Aku Qing Chuan. Kalau ada kesulitan, datang ke keluarga Nan, cari aku. Tanda terima kasih. Kalian jangan menolaknya. Ini pil pengumpul energi tingkat 2. Ini pil permunian roh yang tak ternilai harganya. Aduh, Tuan Muda Jin. Hadiah ini terlalu berharga. Kami tidak bisa terima. Itu ketulusan dari Tuan Muda Jin. Kalian terima saja. Terima kasih Tuan Muda Jin. Nona Chiang, bolehkah kita bicara sebentar? Lagi Arjin butuh uang buat beli perabotan dan barang elektronik di rumah baru. Download pinjam duit. Semua masalah uangmu teratasi. Nona Chiang,
Pasukan zirah hitam kerajaan W ini pernah menyelamatkan istriku. Bagaimana kalau ramuan abadi tulang giok ini kita serahkan pada mereka saja? Kita ini kan sekutu. Kau tidak membantuku sudah cukup buruk, tapi kau malah menyuruhku menyerah. Sungguh keterlaluan. Gadis ini temperamennya cukup tinggi ya. Nona Chiang, bagaimana menurutmu tentang pedang ini? Ini kan senjata yang bisa picu persaingan antara semua kekuatan besar. Apa maksudmu? Kuberikan padamu. Benarkah? Terima pedang ini. Dan kau, lepaskan ramuan abadi itu. Mulai sekarang, jika perlu bantuanku, aku akan membantumu sekuat tenaga. Benarkah? Kalau begitu aku ingin ramuan abadi tulang giok itu. Dia ini benar-benar penuh perhitungan. Wei Hon yang menghadap Tuan Muda Qin. Ada perlu apa, Nona Wei? Jika Tuan Muda Qin bisa membantuku, aku akan menyerahkan ramuan abadi tulang giok itu padanya. Bantuan apa? Tuan Muda Qin, jika bisa bantu negara Weiku melatih pasukan zirah hitam selama sebulan, bukan hanya ramuan abadi tulang giok, aku juga bersedia membayar 10 miliar koin emas sebagai imbalan. Nona Wei, untuk masalah ini, aku tidak bisa menyanggupinya. 10 miliar koin emas, ditambah 5 batu spiritual kelas rendah. Kalau bisa melatih membantuku selama sebulan, kekuatan tempur pasukan zirah hitam pasti akan meningkat 2 kali lipat. Bukan masalah uang. Tapi karena aku tidak punya waktu. Tuan Muda Qin khawatir Akademi Pedang Spiritual akan merugikan keluarga Nan. Ya, itu salah satu alasannya. Bahkan negara Wei sekalipun tidak berani menyinggung Akademi Pedang Spiritual dengan mudah. Bisakah Tuan Muda Qin bicara sebentar secara pribadi? Baiklah. Pasangan brengsek. Pasangan brengsek. Tuan Muda Qin, bagaimana kau akan menghadapi Akademi Pedang Spiritual? Belum kupikirkan. Apa kau tahu kekuatan mereka? Tidak tahu. Orang ini punya dukungan kuat atau benar-benar tidak tahu rasa takut sama sekali? Nona Wei, kalau ada sesuatu, katakan saja langsung. Tuan Muda Qin, meskipun negara Wei tidak berani menghadapi Akademi Pedang Spiritual secara langsung, tapi kami masih bisa mengirim ahli secara diam-diam untuk kau perintahkan. Jika negara Wei bisa mengirim bantuan untuk melindungi keluarga Nan, itu akan menghemat banyak masalah. Syarat Nona Wei adalah memintaku membantu negara Wei melatih pasukan zirah hitam. Selain itu, aku juga ingin menjalin hubungan dengan orang berbakat seperti Tuan Muda Qin. Baiklah, aku setuju. Tapi, aku harus menyelesaikan urusan dengan Akademi Pedang Spiritual dulu, baru bisa membantumu. Baik, tidak masalah. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi nanti. Nona Chiang, jika nanti butuh bantuan, datanglah padaku kapan saja. Permisi. Ramuan abadi tulang giok itu tidak bisa diberikan padaku. Aku tidak berniat bersaing denganmu. Hanya saja, ini sangat penting bagiku. Bagian tubuhmu juga bermasalah? Bagian tubuhmu juga bermasalah? Apa maksudmu? Kau? Sudahlah, aku tidak menginginkannya. Ramuan abadi tulang giok itu, meskipun bisa menghilangkan bekas luka di kulit, tidak boleh digunakan sembarangan. Kalau tidak, hasilnya akan merugikan. Kenapa kau memperingatkanku? Sebagai sesama wanita, hidup kita sudah cukup sulit. Tindakan ayah belakangan ini sangat mengharukan. Teknik telapak tingkat misterius ini persembahan dari kami untuk ayah. Bagus. Menantu sungguh perhatian. Oh ya, ayah. Pil obat dan teknik kultivasi ini silakan ayah bagikan pada murid keluarga Nan. Wah, seumur hidupku aku belum pernah melihat barang sebagus ini. Astaga, jangan khawatir. Aku sudah menyisihkan yang terbaik untukmu. Suamiku, bukan itu maksudku. Adikku, apa kau sudah lupa? Dulu aku selalu menghinanya. Aku tidak punya muka untuk menerima hadiah itu. Menantu, aku yang salah. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon maafkan aku ya.
Ibu, kita keluarga. Tidak perlu ada jarak di antara kita. Iya, benar-benar. Kalau begitu, bisakah kau memberikan teknik kultivasi untuk Chauer? Suruh dia berlutut dan minta maaf, baru kuberikan. Cincuan, harusnya aku tidak merendahkanmu, apalagi menghinamu sebagai sampah. Tapi tolong, jangan mempermalukanku seperti ini. Suamiku, Chauer sejak kecil memang nakal. Aku mohon, maafkan dia ya. Kak, selama ini aku selalu memusuhimu, tapi kau selalu memaafkan kesalahanku. Kak, aku salah. Adikku yang bodoh, jangan menangis lagi. Hal tidak menyenangkan di masa lalu, biarkan saja berlalu. Kita adalah keluarga. Kak, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan bersikap baik padamu untuk menembus kesalahanku sebelumnya. Maafkan aku ya. Keluarga memang seharusnya begini, rukun dan damai, dan saling menyayangi. Bukankah ini bagus? Mulai sekarang, aku akan menyayangi Rose seperti anak kandungku sendiri. Cincuan, salah tetap salah. Kalau kakak ipar memintaku berlutut untuk minta maaf, aku akan melakukannya. Tidak perlu. Jangan diambil hati. Aku hanya bercanda. Mantra Estro tingkat tinggi misterius. Ambillah. Teknik kultivasi elemen seperti ini jauh lebih langka dibandingkan teknik kultivasi biasa. Belum lagi teknik kultivasi misterius, bahkan teknik kultivasi elemen kelas kuning pun yang satu tingkat di bawahnya sudah sangat langka sekarang. Kakak ipar, aku... Ro? Ini pemberian kakak iparmu. Ini, terimalah. Terima kasih kakak ipar. Jika ada masalah dengan kultivasinya, cari aku kapan saja. Kakak ipar, kau seorang pendekar. Kau paham teknik kultivasi juga. Kultivasi tingkat rendah seperti ini tidak sulit bagiku. Teknik kultivasi misterius di matanya hanya teknik tingkat rendah. Menantu, perihal Akademi Pedang Spiritual ini, bagaimana rencanamu menanganinya? Ayah, ayah fokus latihan saja. Soal Akademi Pedang Spiritual akan kuselesaikan. Oh ya, 3 hari lagi, tolong ayah bantu mengundang Nona Xiang kemari. Ada yang membutuhkan bantuan darinya. Baiklah. Suamiku, terima kasih. Kenapa kau berterima kasih? Kau tidak hanya menyelamatkan Gorganan, tapi juga membuat keluarga kami menjadi harmonis dan lebih bersatu. Tapi, ibu tirimu dan adikmu dulu memperlakukanmu seperti itu. Apa kau tidak merasa dendam? Sejak kau selamatkan aku merasa semua yang terjadi di masa lalu tidak penting lagi. Bahkan aku harus berterima kasih pada mereka. Berterima kasih pada mereka karena membuat aku bertemu denganmu. Ro, mulai sekarang kau harus belajar untuk berubah. Kebaikan hati bukan kesalahan, tapi jika terlalu baik, kau bisa dimanfaatkan dengan mudah. Mengerti kan? Aku mengerti. Teknik kultivasi kelas bumi, latihlah teknik ini dulu. Nanti kalau ada yang lebih baik, kuberikan yang baru untukmu. Teknik kultivasi kelas bumi? Suamiku, kau terlalu baik padaku. Terima kasih. Bagaimana cara berterima kasih yang tepat?
In position and ready. Do you see the menace?